Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin muslimin, Bapak Ibu jamaah salat Isya salat tarawih yang dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama dan kita syukur kita kepada Allah Taala. Dan sampai detik ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Indonesia terbaik yang berberkah ini di masjid yang kita cintai ini, dan rangka untuk takarrub kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Di akhir bulan Ramadan ini kita mesti diberi kesempatan untuk bisa tetap memegang keimanan kita, keislaman kita, sehingga kita bisa menjalankan sholat isya dan sholat tarawih di masjid yang kita cintai ini. Semoga niatan kita semuanya dari rumah, dari awal hingga akhir, apa yang kita tunjukkan kembali ke masing-masing, semuanya berarti barokah, semuanya berbahagia ridho dari Allah SWT. Amin dan alamin. Bapak-bapak, Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah SWT, semua makhluk Allah, terutama manusia, diberikan kewajiban oleh Allah untuk mencari nafkah, untuk bekerja sebagai salah satu ibadah untuk menutupi, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan manusia. Di dalam bekerja kita dituntun dengan syariat agama bahwa kita disyariatkan untuk mencari yang bisa menghasilkan sebuah budi keuangan yang diharapkan apa yang kita jalankan dari hasil yang halal. Dengan hasil yang halal kita bisa memastikan, dan syariat sudah mengajarkan, jika yang kita dapatkan sebuah rezeki yang halal dan bisa dimakan atau dikonsumsi oleh anggota keluarga kita, bisa dipastikan bahwa anak-anak kita pasti akan bisa kita ajak ke jalan kebenaran, atau lebih mudahnya anak kita akan mudah untuk kita ajak beribadah kepada Allah. Ini sudah bisa dipastikan. Jadi meskipun ini sebuah rahasia yang terkadang tidak semuanya mengetahui, kalau kita kurang berhati-hati di dalam mencari nafkah, terutama imam di dalam keluarga, bapak-bapak sebagai kepala keluarga di dalam mencari nafkah untuk keluarganya, apa yang dinafkahkan, rezeki yang dicari, jika tersisipi dengan yang subhat atau yang meragukan, lebih-lebih yang haram, maka bisa juga dipastikan dan bisa panjenengan ingat, kalau masih tersisipi, maka terkadang anak bisa diajak beribadah, terkadang juga sulit diajak beribadah. Yang ketiga, jika rezeki kita nyata-nyata rezeki yang halal, jadi rezeki yang halal yang kita nafkahkan untuk keluarga dan anak kita, maka bisa dipastikan bahwa anak kita tidak bisa kita harapkan untuk bisa kita ajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, alhamdulillah, jika panjenengan bisa menilai sendiri sebagai tolak ukur pada anak-anak kita, jika mungkin anak kita sangat mudah untuk diajak beribadah, insya Allah rezeki yang kita nafkahkan adalah rezeki yang halal. Jika terkadang anak kita masih sulit untuk diajak sholat, diajak beribadah, namun terkadang dia juga tidak mau diajak beribadah, mungkin ada rezeki yang kurang baik, ada rezeki yang haram, ada rezeki yang meragukan.
Dan yang ketiga, jangan pernah sekali-kali jika kita tahu jalan yang kita ambil untuk menafkahi keluarga kita dari yang haram, maka jangan pernah kita nafkahkan kepada keluarga kita. Mungkin itu pesan saya di akhir bulan Ramadan ini. Untuk itu agama memberikan batasan kepada kita. Silahkan Anda bekerja, silahkan mencari nafkah dari jalan mana saja, namun kesemuanya itu dibatasi oleh syariat agama. Dan syariat ini membatasi dengan adanya zakat fitrah. Di setiap rezeki kita pasti ada sekian persen yang harus kita serahkan kepada orang rezeki, kepada orang lain. Tidak semua rezeki yang kita dapat itu adalah milik kita. Jadi ada sekian persen yang harus kita sisihkan dan harus kita nafkahkan. Itu sudah disebut zakat. Di dalam syariat agama Islam, zakat merupakan bersih diri setiap muslim. Jadi rezeki kita dibersihkan dengan adanya zakat yang kita keluarkan setiap tahun sekali di bulan Ramadan. Jadi selain untuk membersihkan diri atau membersihkan dari rezeki kita yang sudah kita dapatkan, zakat juga bisa membersihkan dari jiwa kita, sehingga pada saat kita sudah bisa mengeluarkan zakat untuk diri kita, untuk anak dan istri kita, maka insya Allah hati kita akan ada ketenangan, hati kita akan merasa ada kepuasan, karena kita sudah melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita, apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu yang Allah, inilah batasan atau tugas kita sebagai seorang muslim. Kenapa syariat agama mengharuskan kita untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki yang kita dapat? Karena kita tahu setiap rezeki yang kita punya semuanya berasal dari Allah SWT. Tidak ada satu pun rezeki yang kita dapatkan dari jerih payah kita. Semuanya karena belas kasih, semuanya karena rahmatnya Allah SWT. Jadi apa yang kita dapatkan, yang perlu kita sikapi, yang perlu kita ingat, bahwa semua yang kita punya dalam diri kita semua adalah milik Allah. Karena semua pemberian, karena semua adalah titipan, maka ada jatah yang harus kita kembalikan kepada sang pemiliknya. Di antaranya adalah zakat. Kalau kita mungkin mengetahui di lingkungan kita, di sekitar kita, ada orang yang non muslim, ada orang yang tidak sholat, namun rezekinya berlimpah dengan tidak ragu. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, namun yang bisa dipastikan rezeki yang mereka dapat dari orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang kafir, ini hanya rezeki di dunia saja, dan mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan rezekinya di akhirat kelak. Dan kita diajarkan oleh agama, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menyisakan, untuk membagikan sebagian rezeki kita. Itulah yang akan kita dapatkan atau yang akan kita panen nanti di akhir kehidupan kita atau di alam akhirat nanti. Dan di balik itu apa yang kita keluarkan sudah pasti, karena Allah akan membalasnya dengan yang lebih, dengan berkali lipat. Padahal bisa mencoba. Tidak ada orang yang rajin bersedekah, tidak ada orang yang suka bersedekah akan miskin dengan apa yang dia keluarkan. Yang pasti semua apa yang dia keluarkan pasti akan diganti lebih banyak oleh Allah Taala. Ini yang akan menjadi prinsip kita yang perlu kita pegang teguh, bahwa kita sebagai seorang muslim, kita tidak akan pernah ragu dengan janji Allah SWT. Semoga kita senantiasa
diberi kekuatan iman, kekuatan Islam, dan menjadikan orang-orang insan yang senantiasa memberikan ridho dari Allah Taala. Semoga kita bisa memanfaatkan sisa umur kita, dan itu mari kita bersama-sama selama bulan Ramadan ini semoga Allah menerima segala amal kita, menerima sholat kita, menerima rukuk kita, menerima sujud kita, hingga kita berakhirnya nanti mendapatkan kemenangan yakni Idul Fitri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamimna ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.